Perkenalkan, nama saya Taufan Arya Pratama. Saya adalah CGP Angkatan 11. Saat ini saya bertugas di SLB Negeri 2, Martapura. Fasilitator saya adalah Ibu Rosi Yulita, sedangkan pengajar praktis saya adalah Ibu Nurus Saadah. Di sini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa sih makna pendidikan itu. Pendidikan mempunyai makna menuntun, yang artinya membimbing peserta didik ke arah yang lebih baik untuk mengembangkan potensinya atau bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik, harus dapat memahami kebutuhan peserta didiknya dalam belajar. Nah, kita sudah tidak asing lagi mengenai 3 semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tolodo. Sebagai seorang guru atau pendidik, kita harus menjadi teladan bagi semua peserta didik. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso. Pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Yang ketiga, Tutburi Handayani. Pendidik harus memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Nah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, murid bagi saya hanyalah seseorang yang diberikan materi pelajaran saja, yang hanya berupa materi akademis. Hal-hal lain seperti penggalian potensi atau minat atau bakat belum saya perhatikan. Pembelajaran di kelas pun masih bersifat klasikal atau menyeluruh. Pembelajaran masih berpusat pada guru dan berdasarkan KKM, sehingga murid dituntut untuk mencapai nilai yang ditargetkan oleh guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, banyak hal yang berubah ke arah yang lebih baik dalam pengajaran atau pendidikan saya kepada peserta didik. Saya lebih memahami akan kebutuhan peserta didik dalam belajar. Saya lebih memahami karakteristik peserta didik saya, bahwasanya mengajar atau mendidik itu tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, melainkan membentuk karakter peserta didik, mengembangkan potensi bakat atau minat peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran saya di kelas menjadi lebih berpusat pada peserta didik. Saya memahami akan kebutuhan mereka dan saya menjadi lebih mengerti mereka. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Yang kedua, tidak lagi memberikan pembelajaran yang menuntut, tapi pembelajaran yang menuntun. Yang ketiga, memahami karakter peserta didik dan latar belakangnya. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik pada peserta didik. Yang kelima, menerapkan pembelajaran yang dapat mengembangkan karakter peserta didik, mengembangkan kemandirian peserta didik, menerapkan pembelajaran yang dapat berkolaborasi dan komunikatif pada peserta didik. Sekian dan terima kasih, itulah pemaparan dari saya. Salam guru hebat.